Sudah selesai menuliskan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian teman-teman, rumusan masalah, ataupun tujuan dan manfaat penelitian teman-teman? Selamat datang di level berikutnya. Yeay! Bagian ini sering disebut sebagai kajian pustaka, tinjauan pustaka, atau mungkin literature review. Pada bagian ini, secara khusus teman-teman akan menjelaskan kepada pembaca dari artikel, dari penelitian, maupun juga dari skripsi kalian tentang variabel-variabel yang ingin kalian teliti itu apa sih definisinya, aspek-aspeknya kayak apa, faktor-faktor apa yang terkait dengan variabel penelitian kalian. Pada bagian inilah kalian juga akan menuliskan argumentasi yang mengarah pada hipotesis penelitian kalian. Bagaimana ya urut-urutan dalam menyajikan paragraf bagian kajian pustaka ini? Jadi di sini kalian bisa menampilkan terlebih dahulu apa sih definisi dari DV kalian, aspek-aspek dimensinya apa, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi DV. Berikutnya kalian bisa menyajikan definisi dari IV-nya, ada aspek atau dimensi dari IV tersebutkah, serta faktor-faktor apa saja juga yang mempengaruhi IV. Selanjutnya kalian bisa menampilkan kelompok ataupun populasi yang kalian teliti. Misalnya kelompok usia remaja nih, ya kalian perlu definisikan di situ. Remaja ini berusia berapa sampai dengan berapa? Adakah karakteristik khusus atau tugas perkembangan mereka? Selanjutnya, kalian perlu menuliskan argumentasi dari hubungan antar variabel kalian yang nantinya merujuk pada hipotesis. Ini contohnya untuk penelitian dengan satu DV dengan satu IV ya teman-teman. Jadi apabila penelitian teman-teman melibatkan lebih dari satu IV ataupun hanya menggunakan satu DV saja, tentunya kerangka tersebut akan mengikuti. Selain mencantumkan definisi, aspek maupun faktor-faktor yang terkait dengan variabel kalian, kajian pustaka ini perlu disertai dengan evaluasi secara kritis dan mendalam dari penelitian-penelitian sebelumnya yang kalian cantumkan. Perlu adanya ringkasan dari area penelitian tertentu dengan topik yang spesifik, serta perlu melibatkan proses evaluasi dan integrasi dari penelitian sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar meringkas atau hanya sekedar mengumpulkan kutipan ataupun definisi dari tokoh A, tokoh B, tokoh C. Tapi tentunya di situ teman-teman perlu memberikan evaluasi. Definisi mana yang akan digunakan, apakah kalian akan memilih salah satu, memodifikasi, ataupun menggabungkan keduanya. Tentunya disertai dengan alasannya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk teman-teman mulai menuliskan kajian pustaka. Yang pertama adalah pastikan dulu teman-teman sudah membuat rumusan masalahnya. Yang kedua, teman-teman perlu melakukan pencarian literatur untuk mencari penelitian-penelitian yang terbaru terkait dengan variabel karya. Yang ketiga, setelah memperoleh literatur tersebut, teman-teman perlu mengelola dan jangan lupa untuk mengevaluasi hasil eksplorasi tersebut. Mana yang relevan dicantumkan, mana yang teman-teman perlu evaluasi ataupun integrasikan. Dan keempat, menuliskannya dalam format APA. Pada langkah yang pertama, untuk membuat rumusan masalahnya, teman-teman perlu memastikan bahwa rumusan masalah kalian sudah cukup spesifik, bukan yang umum. Dari rumusan masalah tersebut sebenarnya akan tertulis jelas apa data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Contoh pada penelitian korelasional, rumusan masalah yang umum misalnya faktor-faktor apa ya yang berhubungan dengan kecenderungan bunuh diri pada remaja. Sementara rumusan masalah yang khusus adalah apa ada hubungan antara kesepian dan kecenderungan bunuh diri pada remaja. Contoh lainnya, rumusan masalah yang umum adalah apa dampak organisasi pada burnout karyawan. Sementara rumusan masalah yang khusus adalah apa dampak kepemimpinan yang melayani atau servant leadership pada burnout karyawan. Kita pakai contoh dari apakah ada hubungan antara kesepian dengan pemikiran bunuh diri pada remaja. Dengan rumusan masalah yang khusus seperti ini, teman-teman, maka apa ya yang perlu kalian eksplorasi? Hal apa yang perlu dicantumkan dalam kajian pustakanya nanti? Jadi, kalian perlu memberikan penjelasan.
Apa yang dimaksud dengan kesepian? Apa sih definisi kesepian menurut teori ataupun konsep dari penelitian sebelumnya? Berikutnya, teman-teman perlu mengeksplorasi juga apa yang dimaksud dengan pemikiran bunuh diri. Karena penelitian ini dilakukan pada remaja, maka teman-teman juga perlu mengeksplorasi bagaimana sih karakteristik remaja, usia berapa saja yang dikategorikan sebagai kelompok remaja, serta bagaimana ya hasil penelitian-penelitian sebelumnya menemukan hubungan antara kesepian dengan pemikiran bunuh diri. Jadi, bagaimana nanti kerangka dari kajian pustaka untuk rumusan masalah apa ada hubungan antara kesepian dengan pemikiran bunuh diri pada remaja? Jadi di awal teman-teman cantumkan terlebih dahulu ya DV-nya. Jadi definisi, aspek, serta faktor-faktor yang terkait dengan pemikiran bunuh diri. Kemudian dilanjutkan dengan IV-nya yaitu kesepian. Lalu kemudian karakteristik remaja sebagai partisipan penelitian kalian nantinya. Hubungan antar variabel, serta hipotesis penelitiannya. Untuk definisi variabel ini, teman-teman diharapkan bukan hanya sekedar mengambil dari teori ataupun konsep penelitian sebelumnya ya. Teman-teman dapat menyimpulkan atau memilih salah satu definisi dari lebih kurang 3 peneliti sebelumnya. Bagian definisi variabel ini tentunya harus menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan variabel yang kalian teliti, bagaimana sesuatu dapat dikatakan sebagai variabel yang kalian teliti tersebut. Sementara itu, pada bagian aspek atau dimensi, teman-teman di sini perlu menjabarkan lebih detail apa ciri atau komponen yang membuat suatu hal dikatakan variabel tersebut. Misalnya, teman-teman pada bagian yang pertama mendefinisikan apa yang dimaksud dengan cinta menggunakan definisi dari Sternberg. Maka, sejalan dengan teori segitiga cinta Sternberg, maka pada bagian aspek atau dimensinya, teman-teman perlu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan aspek passion, aspek komitmen, serta aspek intimacy. Contoh lain, bila teman-teman menggunakan variabel kepribadian, maka setelah teman-teman menjelaskan definisi kepribadian, misalnya nih, teori yang kalian pilih adalah teori Big Five. Maka, pada bagian aspek atau dimensi, teman-teman perlu menjabarkan tentang extraversion, neuroticism, openness to experience, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk bagian faktor-faktor yang terkait dengan variabel, maka teman-teman perlu mengeksplorasi hal apa ya yang berhubungan atau mempengaruhi variabel tersebut. Misalnya usia, jenis kelamin, budaya, kepuasan hidup, psychological well-being. Nah, kadangkala tidak selalu ada satu jurnal atau buku yang langsung membahas semua faktor-faktor yang mempengaruhi variabel kalian. Sehingga hal ini membutuhkan eksplorasi dari berbagai sumber dan tentunya dari eksplorasi tersebut, teman-teman perlu melakukan evaluasi ataupun mengkritisi mana faktor yang relevan yang terkait dengan variabel penelitian kalian. Karena namanya kajian pustaka, tentu disinilah peran teman-teman untuk menuliskan kajian kalian. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui apa saja sih hal-hal yang perlu kalian eksplorasi, maka teman-teman dapat melakukan pencarian literaturnya. Kalian boleh menggunakan reference manager untuk menyimpan file maupun menyimpan sumber pustaka yang kalian temukan. Langkah yang ketiga, teman-teman perlu mengelola dan mengevaluasi hasil eksplorasi artikel-artikel tersebut. Yang pertama, teman-teman dapat melakukan skimming and scanning di artikel, yaitu teman-teman bisa membaca sekilas dulu untuk mendapatkan gambaran umum artikel jurnal ini tentang apa ya. Kalian juga dapat melakukan scanning lebih lanjut untuk mencari bagian tertentu dari artikel yang teman-teman anggap penting. Kalian bisa mulai dari membaca abstraknya terlebih dahulu. Bila kalian rasa bahwa penelitian ini akan relevan dengan variabel penelitian kalian, maka kalian dapat melanjutkan ke bagian pendahuluan dan diskusi. Bila teman-teman menilai bahwa hasil penelitian dari artikel tersebut akan kalian masukkan di dalam kajian pustaka, maka teman-teman dapat membuat kompilasinya.
Oh ya, ada kemungkinan loh teman-teman bahwa artikel jurnal yang kalian temukan untuk kajian pustaka ataupun kalian kutip di dalamnya mungkin bisa jadi akan berguna atau dikutip lagi untuk bagian lainnya. Seperti misalnya bagian pembahasan, di mana nantinya teman-teman akan membahas hasil penelitian kalian. Langkah yang keempat tentunya adalah menuliskan kajian pustaka teman-teman dalam format APA. Silakan teman-teman dapat mengikuti cara penulisan dari format skripsi, format artikel jurnal, ataupun laporan penelitian yang diminta. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga cukup membantu kalian memahami ya tentang bagian kajian pustaka ini. Pada video selanjutnya, masih juga di kajian pustaka, saya akan menjelaskan tentang hubungan antar variabel. Bagaimana ya kerangka berpikir untuk menuliskan argumentasinya. Terima kasih dan selamat melanjutkan penelitian kalian.